Kemudian begini Pak, semalam Pak Arief hadir di pertemuan rapat koordinasi yang diadakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Itu ketiga kalinya kami mendengar terkait profiling penyelenggara versinya Pak Arief. 2 kali menjadi komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, kemudian di KPU RI ini juga sudah yang kedua Pak ya. Sebagai ketua KPU RI hari ini ada 4 profil ideal penyelenggara pemilu yang Pak Arief sampaikan. Saya sendiri sudah 3 kali mendengar ini Pak, dan urutannya tidak berubah. Yang pertama itu bersikap transparan, kemudian yang kedua itu profesional, berintegritas, dan yang terakhir itu teamworknya harus solid. Kira-kira 4 profil ini Pak Arief, ini perlu juga enggak untuk badan ad hoc? Panitia pemilihan kecamatan, panitia pemilihan suara, kemudian KPPS dan PPDP. Ya, sebenarnya 4 hal itu rumusan dari cita-cita besar menjalankan atau mewujudkan pemilu yang baik. Ya, menyelenggarakan pemilu yang baik itu kunci utamanya adalah kepercayaan publik, adanya kepercayaan publik. Jadi publik harus diyakinkan, oh penyelenggaranya bagus. Kalau penyelenggaranya bagus, maka prosesnya akan berjalan dengan bagus. Penyelenggaranya bisa bekerja dengan baik, prosesnya tentu akan dipercaya berjalan dengan baik, maka hasilnya juga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kalau hasilnya bisa diterima oleh masyarakat, maka tidak akan ada konflik. Sebetulnya konflik itu muncul karena publik tidak percaya pada penyelenggara pemilu. Nah, berawal dari hal itu, maka apa kunci dan apa cara strategi agar masyarakat itu percaya ya pada penyelenggara pemilu. Nah, maka yang pertama, Anda harus bekerja transparan. Kalau orang bisa mengakses, bisa melihat semua proses pemilu, maka orang akan percaya. Nah, cara membuat mereka mudah dan bisa mengakses semua tahapan pemilu itu dengan cara kerja yang transparan. Dan KPU sudah mengimplementasikan itu, sudah mewujudkan itu. Apa bentuknya? Bentuknya adalah di setiap tahapan pemilu itu ada dukungan teknologi informasi untuk memudahkan orang mengakses. Misalnya dimulai dari tahapan yang kita kerjakan sekarang ya. Ada silon, ada sipol. Jadi silon, sipol itu sistem informasi tentang pencalonan dan partai politik. Orang kalau mau tahu partai politik, mau tahu calon, tinggal klik aja. Ada sidali. Orang kalau mau tentang data pemilih, namanya sudah masuk atau tidak, tinggal klik saja. Jadi sebenarnya dimudahkan semua aksesnya. Nanti ada sidakam dan ada bagian yang penting di dalam proses pemungutan itu ada situng. Orang tahu hasilnya di setiap TPS, bukan hanya tahu hasil akhirnya ya. Oh, yang menang si A. Kalau di tempat sana yang menang si B, bukan hanya tahu hasil akhirnya, tapi dia tahu prosesnya. Sejak dari TPS, dia dapat informasi berapa perolehan suara masing-masing kandidat. Nah, itu yang membuat orang nanti percaya. Jadi pertama, bekerjalah transparan. Yang kedua, bekerjalah dengan cara yang profesional. Anda harus menjadi penyelenggara pemilu yang profesional. Profesional itu artinya Anda paham betul sebagai KPU Anda harus melakukan apa. Jangan nanti sebagai anggota KPU ditanya, Pak, hari pemungutan suara kapan? Terus dia geleng-geleng kepala, kapan ya? Oh, itu nggak profesional, tanggal pemungutan suara aja nggak paham. Telepon dulu. Telepon dulu, itu call friend, nggak bisa. Jadi dia harus profesional, dia tahu betul undang-undang yang dipakai, undang-undang mana, pasal tentang data pemilih itu mana, pasal tentang pemungutan suara itu mana. Dia tahu semuanya, itu namanya profesional. Nah, dengan begitu orang percaya, oh begitu ya Pak, oh ya Pak, saya kalau mau ngecek data pemilih bagaimana? Oh silakan cek di sini. Lindungi hak pilihmu.kpu.go.id, kayak gitu. Itu membuat orang yakin. Tetapi kalau ditanya hal yang paling sederhana, Pak, nama saya belum terdaftar, gimana supaya saya bisa terdaftar? Terus yang ditanya nggak bisa jawab, padahal dia pakai baju KPU, seragam KPU,
Orang begitu masuk ke kantor KPU, dia nggak peduli dia itu penjaga depan, dia itu bendahara, dia itu pokoknya begitu pakai simbol KPU maka dia akan ditanya. Iya. Makanya penting bagi penyelenggara pemilu, pimpinannya itu untuk ngajari semua stafnya tahu tentang pemilu. Itu kalau para pegawai KPU pulang ke rumah, yakinlah kalau tetangga-tetangganya mereka mau tanya tentang pemilu, pasti tanya pada orang yang kerja di KPU. Tidak penting dia posisinya apa. Maka penting menjadikan penyelenggara pemilu secara keseluruhan ya, profesional di bidangnya. Artinya paham dan tahu betul apa itu pemilu, apa itu pemilihan kepala daerah. Yang kedua ini profesional. Yang ketiga, dia harus bekerja dengan penuh integritas. Bekerja dengan penuh integritas itu artinya ya, kalau benar dia bilang benar, kalau salah dia bilang salah. Kalau regulasinya begini harus begini. Nah itu bekerja dengan penuh integritas. Tidak dibolak-balik. Salah dibenarkan, benar disalahkan. Regulasinya mengatakan belok kanan tapi dia belok kiri. Nah, itu artinya dia gak punya integritas. Nah jadi berintegritas. Nah barulah yang keempat itu bekerja sebagai sebuah teamwork yang bagus. Kenapa? Karena di KPU ini lembaganya unik. Kenapa? Karena pimpinannya banyak. Bukan dipimpin oleh satu orang. Dan mereka harus mengambil keputusan dalam sebuah rapat pleno. Karena keputusan pleno itulah keputusan yang tertinggi. Kalau Anda lihat kementerian di tingkat pusat ya, kementerian lembaga lain itu kan dipimpin oleh satu orang menteri, dipimpin satu orang kepala lembaga. Begitu dia gedok, udah semua jalankan. Kalau di tingkat provinsi ada kepala dinas. Itu kalau kepala dinasnya bilang A, maka kerjaan di dinas itu ya sudah itu. Tapi kalau di KPU, ketua KPU nggak bisa tiba-tiba ngomong A, tapi seluruh anggotanya ngomong B. Wah itu nggak bisa. Makanya teamwork itu menjadi kebutuhan penting. Nah begitu juga di badan ad hoc, di kecamatan, di desa kelurahan, mereka bekerja dengan pola yang sama. Ada keputusan-keputusan dalam rapat pleno yang diambil. Jadi bekerjalah dengan teamwork yang bagus. Nah, 4 hal ini kalau Anda kerjakan dengan baik, maka akan membangun kepercayaan publik. Jadi kunci dari penyelenggaraan pemilu adalah kepercayaan publik, public trust. Nah, saya ingat betul pemilu 2014 ya dan pemilu 2019 lah. Itu rumitnya luar biasa, perdebatannya luar biasa. Tetapi karena publik percaya terhadap KPU, maka dia mendukung apa yang dilakukan oleh KPU. Datang juga ke TPS ya Pak ya? Datang juga ke TPS, partisipasinya tinggi. Karena dia percaya KPU ini baik, KPU ini kerja dengan benar. Nah, jagalah kepercayaan publik ini dengan baik. Kalau Anda kerjanya buruk, tidak transparan, banyak hal disembunyikan, banyak hal dikerjakan dengan tidak profesional, tidak punya integritas, itu runtuh kepercayaan publik pada penyelenggara. Kalau kepercayaan pada penyelenggara runtuh, dia nggak percaya sama hasilnya. Karena dia menganggap penyelenggaranya nggak beres gitu loh. Nah kalau dia nggak percaya terhadap prosesnya, dia tidak percaya pada hasilnya. Maka yang mungkin muncul adalah konflik. Wah, saya nggak percaya ini begini, konflik. Tapi kalau KPU-nya kredibel, hasilnya bisa dipercaya, orang mau ngapain? Nggak bisa apa-apa. Ya sudah, kita ikhlas menerimanya, itu sebagai bagian dari cara kita berdemokrasi. Jadi saya ingin sampaikan KPU provinsi, KPU kabupaten kota, maupun teman-teman penyelenggara ad hoc, Anda harus perhatikan betul 4 hal ini. Kerjakan dengan baik, implementasikan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kira-kira Pak Arief, dari amatan Pak Arief, di tingkat ad hoc, PPK, PPS, dan KPPS, apakah semudah itu menerapkan 4 profil ideal ini? Ya, ini bukan hal yang mudah, ya. Tantangannya besar. KPU RI tentu punya banyak tantangan kalau harus ngontrol sampai dengan tingkat kecamatan dan kabupaten kota. Itu kan jumlahnya bisa puluhan ribu itu. Bukan puluhan ribu, ratusan ribu gitu ya. Jumlah kecamatan kita cukup banyak. Petugas kita di kecamatan berapa orang? 5 orang ya. 5. Belum lagi di tingkat desa kelurahan, belum lagi sekretariatnya. Jadi
cukup banyak. Maka peran KPU kabupaten kota itu menjadi cukup signifikan untuk memberi pedoman pada mereka, untuk mengontrol cara kerja mereka. KPU provinsi dan kabupaten kota harus berperan aktif, kontrol mereka. Makanya cara saya mengukur kinerja KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota itu gampang. Kalau saya mau ngecek KPU kabupaten kota, saya tanya aja, Anda semua siapa yang pernah pergi ke kantor PPK, kantor kecamatan? Kalau nggak ada yang pernah pergi, atau perginya cuma sekali dua kali, ini gawat. Monitoringnya nggak jalan. Monitoringnya nggak jalan. Karena biasanya Anda akan tahu situasi di lapangan, Anda akan merasakan apa yang mereka kerjakan. Ya kalau Anda pergi ke tempat mereka. Nah, terus saya tanya, berapa di antara Anda yang pernah pergi ke kantornya PPS, desa kelurahan, untuk tahu betapa mereka kerja di ruangan yang sempit, ruangan yang terbatas, pekerjaannya banyak, apa saja. Kalau nggak pernah pergi, saya bilang Anda belum bisa menjalankan kinerja dengan baik. Nah, kalau ingin mendalam pada hari pemungutan suara, saya tanya lagi, berapa di antara Anda yang pernah pergi ke persiapan pendirian TPS misalnya? Ada yang pernah pergi ke sana enggak? Nah, kalau Anda nggak pernah tahu bagaimana TPS didirikan, bagaimana mereka sulit menyiapkan TPS mulai malam hari, mencari meja, menyusun kursi. Kan Anda bisa lihat sendiri tuh, ngangkat-ngangkat logistiknya. Jam 6 pagi sudah harus siap di TPS. Apalagi kalau KPPS-nya banyak perempuan, Pak. Nah, jadi untuk tahu betapa sulit atau betapa rumit mereka menyiapkan dan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ini, ya Anda harus pergi ke sana, harus melihat ke sana. Nah, dalam pandangan saya, betapapun rumitnya, betapapun butuh kerja keras untuk mempersiapkan ini, tapi saya selalu percaya teman-teman akan bisa melaksanakan.